gini atau mau saya slideshow besar? Ini kelihatan juga sih, Pak. Oh, kelihatan kan? Oke. Enggak, belum lihat dulu. Yuk, ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut lagi ke materi yang kita sempat terpending kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penyajian data, tapi di sini kita masuk ke dalam distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan melakukan langkah-langkah melakukan distribusi frekuensi. Pertama, kita urutin dulu datanya. Yang kedua, kita buat kategori atau kelas datanya. Ya, yang ketiga kita tentukan intervalnya. Yang keempat kita buat tabulasinya atau kan masukkan ke dalam atau masuk dalam interval atau masukkan nilainya tersebut ke dalam interval kelas. Nah, ini adalah data-data atau langkah-langkah distribusi frekuensi. Nah, kita masuk yang pertama. Pertama itu kita harus mengurutkan data. Datanya, bagaimana data diurutkan? Diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya boleh aja. Yang terbesar dulu ke yang kecil juga boleh. Kalau biasanya sih orang ngurutinya dari yang kecil dulu ke yang besar. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga. Nanti saya akan contohkan apa sih langkah ketiga itu kayak gimana. Gitu ya. Jadi pertama itu urutin datanya. Contohnya kayak gimana? Kayak gini nih. Misalkan ada data perusahaan. Ini data perusahaan, ya. Data perusahaan. Kemudian di sini ada harga saham. Harga saham untuk perusahaan nomor 1 Jababeka sekian 215. Kita urutin kan awalnya kan datanya nggak ngurut kayak gini kan. Kalau kita ngambil data pasti datanya kan nggak ngurut gini, pasti kan ngacak. Bisa aja yang BNI ini misalkan ada di nomor 1, Energi Mega di nomor 5 gitu kan, ngacak kan. Nah, pertama kita urutin dulu bagaimana cara mengurutkannya. Mengurutkannya itu dari nilai yang kecil-kecil dulu sampai ke nilai yang paling besar. 215, 290 dan lainnya sampai ke yang paling besar diurutin gitu ya. Gitu. Sama juga misalkan kalau misalkan kita ingin mengurutkan data responden. Nah, ini misalkan nomor respondennya responden 1 2 3 4 5. Ini misalkan fungsi kognitif ya, misalkan kognitifnya kayak gimana nih 1 2 3 sampai 20 gitu ya. Kemudian ini nilai-nilai fungsi kognitifnya misalkan kita ingin ingin melakukan penelitian terkait fungsi kognitif dan lain-lain lah. Ini hanya contoh aja, ini contoh yang paling gampang itu perusahaan dengan harga sahamnya gitu ya. Pertama kita urutin data. Yang kedua, setelah kita urutin data, berarti kita harus membuat kategori. Kita harus membuat kelas. Kita harus membuat kelas. Nah, bagaimana cara membuat kelas? Kita gunakan pedoman bilangan bulat terkecil dengan menggunakan aturan Sturges namanya. Nah, rumusnya adalah ya. Tolong matikan dulu mic-nya, Pak Bayu. Ya, adminnya tolong mute dulu ya, admin ini apa? Admin Zoom. Ya, jadi rumusnya itu 1 ditambah 3,322 log N. 1 tambah 3,322 log N. Nah, N itu adalah jumlah observasi. N itu adalah jumlah observasi. N itu berapa? N itu 20 nih. Kenapa 20 ya? Karena nomornya itu ada 20 observasi nih. Ada 20 observasi perusahaan kita kan. Nah, perusahaannya itu kan yang diobservasi itu udah 20, berarti N-nya 20. Nah, jadi untuk 1 tambah 3,322 itu baku. Nah, sekarang kita berarti tinggal cari yang namanya log N-nya. Bagaimana cara kita mencari log N? Caranya kita masuk ke dalam Excel ya. Kemudian kita tulis N kita berapa, misalkan 20 ya. N kita 20, kemudian kita buat sama dengan log dalam kurung, kemudian klik yang 20 itu, tutup kurung, enter. Tuh. Jadi hasilnya 1,301. Ini disesuaikan dengan penelitian kita. Jadi kalau misalkan responden kita itu ada 70, berarti N-nya 70. Nah, berarti sama dengan log, ya kan? Dalam kurung 70, enter. Tuh. Jadi untuk mengetahui nilai log itu gitu di Excel ya. Jadi sama dengan log, kemudian arahkan ke nilai N kita. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, benar nggak sih log 20 1,301? Betul. Jadi cara ngeceknya kayak tadi saya bilang tadi di Excel. Ya, tuh sama ya, 1,301 ya. Oke, sekarang kita ke PowerPoint lagi.
Jadi nanti ditambahkan. Jadi 1 ditambah 3,322 log 20 itu berapa? 1,301. Nah, 1,301 dikali 3,322 baku kan. Hasilnya 4,322. Nah, jadi kalau misalkan kita kali ya 3,322, misalkan ya, ini kan 3,322 ya. Nah, biar afdol kita ini ya. Ini dikali, nah 4,322 sama ya. Tuh. 4,322. Sekarang 4,322 ditambah 1 jadi 5,322. Nah, karena ini 5,3 artinya 5,3 itu artinya kan pembulatannya kan ke bawah. Kalau misalkan 5,6, 5,7 pembulatannya kan ke atas. Karena dia 5,3 kan pembulatannya jadi ke bawah, jadi ke angka 5. Jadi kita buletin 5,322 itu jadi 5 aja. Berarti dalam kasus ini kategorinya atau kelasnya itu ada 5 kelas. Oke. Kemudian yang ketiga. Kalau kita sudah tahu kelasnya, berarti yang ketiga itu adalah kita harus menentukan interval kelas. Nah, interval kelas itu adalah rumusnya itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Nilai terbesar tadi berapa? Nih. 19750 nih. 9750. Nilai terkecilnya berapa? 215. Dibagi kelasnya berapa? Di sini kelasnya dibagi 5. Karena jumlah kelasnya itu ada 5. Lihat. Hasilnya berapa? Hasilnya 1907. Jadi jawaban untuk interval kelas pada kasus ini adalah 1907. Jadi jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam satu kelas adalah 1907. Nah, nanti kita baru buat yang namanya tabel seperti ini. Nih, Bapak Ibu, karena kan tadi kelasnya ada berapa? Ada 5 kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5 buat 5 kelas. Nah, nilai terendahnya berapa? 215. 215 ditambah 1907, 2122. Nah, gitu ya. Jadi ini batas kelas bawah, ini batas kelas atas. Berarti 2122 untuk yang ke kelas 2 berarti tambah 1, 2123 kan? 2123 ditambah 1907 berapa? 4030. Kemudian 4030 ditambah 1 lagi 4031 ditambah lagi 1907. Nah, jadi intervalnya gitu. Jadi interval antara kelas 1 kelas 2 sama. Intervalnya itu adalah 1907. Interval itu jarak. Jarak antara 215 ke 2122 itu 1907. Dari 2123 sampai 4030 itu juga 1907. Gitu ya. Paham nggak sampai sini? Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang sudah tentukan interval kelas. Nah, ini kemudian yang terakhir, sekarang lakukan tabulasi data. Jumlah frekuensi. Oke, sekarang kan kita sudah punya 5 kelas. Kelas 1 yang interval sahamnya 215 sampai 2122, kelas 2 interval sahamnya 2123 sampai 4030 dan lain-lain. Oke, sekarang kita hitung berapa sih yang 215 sampai 2122 itu frekuensinya? Berarti kita ke tabel yang pertama. 2155 sampai 21 berapa tadi? 2122 ya. 2155 sampai 2122, 2122. Oh, berarti sampai di sini nih. Nah, berarti 14. Frekuensinya ada 14. 14 tuh. Paham ya? Kemudian yang 2123 sampai 4030 ada berapa? 2123 4140. Ya. Berapa tadi? Di sini ya. Oke, berarti ada 3 ya. Karena sisanya udah 5 ribuan tuh. Ada 3. Paham sampai sini nggak? Bapak Ibu. Kalau bingung, tanya aja langsung. Bingung yang di frekuensi jumlah frekuensi itu Pak. Jadi maksudnya data tabel yang pertama itu yang tadi muncul semua jumlah sahamnya itu emang udah diurutin seperti itu ya Pak. Jadi tinggal hitung dapat 14. Ya kan tahap pertama kita mengurutkan dulu. Enggak Pak, yang pertama kan udah tiba-tiba muncul tuh Pak yang tabel Bapak bikin. Nah, yang itu Pak. Iya, ini kan udah diurutin. Oh, iya. Baik, Pak. Ya kan kita udah urutin ini. Kan ini kita udah urutin. Sebelumnya kan datanya acak-acakan nih. Ada yang 2000-nya di atas, ada yang 1000-nya di tengah, ada yang 200-nya di bawah gitu kan. Pertama kan kita urutin dulu. Nah, ini contoh pengurutannya, gitu maksudnya. Paham kan? Baik, Pak. Nah,
Sampai sini paham ya? Sampai sini paham nggak? Jadi kalau jumlah frekuensi itu cuman hitungan urutannya dia sampai berapa banyak itu ya Pak ya? Iya, kalau yang nilai saham 215 sampai 2122 itu berupa perusahaan gitu kan pertanyaannya. Berapa perusahaan yang nilai sahamnya 215 sampai 2122? Kenapa kita ngurutin ini? Kan kita sudah pakai rumus tadi, rumus interval 1907 kan jarak sahamnya kan setiap kelas itu. Nah, berarti kan berapa nih nilai perusahaan yang nilai sahamnya 215 sampai 2122, ada berapa perusahaan? Ingat-ingat 2122 ya ujungnya ya. Berarti 215 nih, 291, 23 kan 2122, 2122 kan ini udah 2175 kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, ada berapa? Oh, ada 14 tuh. Gitu maksudnya. Oh iya, baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi pertanyaan? Yang lain gimana? Paham nggak? Yang lain paham nggak? Halo? Paham, Bang. Paham, Pak. Alhamdulillah. Takutnya saya lanjutin nggak paham kan? Kasihan. Oke, selanjutnya kita ngobrolin masalah batas kelas. Batas kelas mah gampang nih, to the point aja lah. Nih batas kelas bawah yang paling bawah di sini. Setiap kelas, jadi batas kelas bawah kelas 1 itu berapa? 215, kelas 2, 2123. Batas kelas atasnya berapa nih? Itulah batas kelas bawah, ini batas kelas atas. Oke, gampang lah ini mah. Kemudian nilai tengah. Nilai tengah itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah batas kelas atas ditambah batas kelas bawah dibagi 2 nih. 215 kan batas kelas bawah, ditambah batas kelas atas, dibagi 2, ini nilai tengah. Ya, nilai tepi itu adalah nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lain. Ini nilai tepi ini. Caranya untuk yang kelas pertama dikurangin 0,5. Nah, ini nih. Jadi nilai tepi kelasnya itu 215 dikurangi 0,5. 214,5. Nah, untuk kelas 2 baru 21 nilai ini nilai kelas atas nilai batas atas kelas 1 ditambah nilai batas bawah kelas 2 dibagi 2. Nah, gitu ya. Jadi nilai tepi itu gitu. Jadi yang yang batas kelas atas kelas 1 ditambah batas kelas bawah kelas 2 dibagi 2. Nih. Untuk yang kelas 3 juga sama. Ini ditambah ini hasilnya. Kelas 4 juga sama. Ini tambah ini dibagi 2 ya. Ini hasilnya. Kalau yang paling ujung untuk kelas 5, ini ditambah 0,5. 9754 ditambah 0,5 berarti 9754,5. Gitu. Oke. Oke, sekarang tulis soal. Pak, izin Pak nanya Pak. Ya, siapa nih? Novi Pak. Pak, Ya, kalau yang tadi itu yang paling atas itu kan tadi yang 215 dikurang 0,5 itu udah pasti rumus begitu apa gimana tadi apa maaf Pak ngitungnya? Iya itu rumus baku itu. Oh, itu udah rumus gitu baku terus ya semuanya. Pak? Oh, yang paling bawah berarti ditambah, yang paling atas itu dikurang 0,5-nya. Iya betul. Yang paling bawah itu justru 215. Yang paling bawah itu kan 215, itu dikurang. Yang paling atas, yang paling tinggi itu ditambah 0,5. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke.
Sekarang kita coba buat data. Oke. Nomornya 1 sampai 10 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ya, sampai 10. Kemudian selanjutnya adalah ini taruhlah nama rumah sakit. Ini nama rumah sakit. Ya, nama rumah sakit. Nah, rumah sakitnya buat rumah sakit A, B, C sampai 10 lah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sampai 10 pokoknya. Ya, rumah sakit A, rumah sakit B, C, D, E, F, G, H, I, J ya, berarti ya, sampai J ya. Rumah sakit J. Nah, ini jangan harga saham, tetapi ini adalah kunjungan pasien per bulan. Ya, kunjungan pasien per bulan gitu aja lah. Ini contoh aja lah. Gitu ya. Nah, sudah belum ditulis? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, untuk yang rumah sakit A, untuk nomor 1 itu nilainya 200. Untuk yang nomor 2 nilainya 310. Untuk yang 3 nilainya 170. Untuk yang 4 nilainya 195. Untuk yang 5 nilainya 230. Untuk yang 6 nilainya 337. Untuk yang 7 nilainya 405. Untuk yang 8 nilainya 575. Untuk yang 9 nilainya 825. Untuk yang 10 nilainya 1100. Nah, kalau disuruh ngulangin sama temannya ya, karena saya nggak ingat semuanya lagi yang urutannya. Gitu ya. Nah, tugasnya adalah Bapak Ibu. Tadi saya udah ngurut belum sih datanya itu? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Masih. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya. Nah, berarti 1 urutkan data. Ya. 1 urutkan data. 2 buat kelasnya. Jadi berapa kelas tuh dia? Yang ini loh. Nih. Ya, ini pakai rumus ini nanti ya. 1 tambah 3,322 log. Berarti log berapa nih? Log berapa nih? 10, Pak. 10. Yes, log 10, mantap. Nah, habis itu baru tentukan interval. Ya. Tentukan intervalnya berapa? Nih kayak gini nih, intervalnya berapa nih? Interval itu nanti jarak per kelas itu jadinya berapa gitu kan. Nah, jadi bentuk seperti ini tabelnya ya. Berapa kelas? Silahkan nanti hitung berapa kelas. Ini kan contohnya 5 kelas. Nanti hasil hitungan Ibu berapa kelas nanti. Kalau misalkan ingat ya, kalau misalkan di atas 0,6 bulatkan jadi 1. Bulatkan ke atas lah ya. Kalau di atas paham lah ya, kalau misalkan koma-komaan di atas 5 itu kan bulatkan ke atas, kalau di bawah 5 bulatkan ke bawah ya. Paham ya yang kayak gitu-gituan ya. Jadi kalau ini kelasnya kan 5,322, contoh 5,7 berarti berapa kelas? 6, Pak. 6. Yes, betul. Berarti buletin ke atas 6 gitu. Kalau 5,3 berarti buletinnya ke bawah aja 5 gitu. Ya. Oke, jangan nanya bagaimana kalau 5,5? Ada aja pertanyaan kayak gini. Oke, tapi kemungkinan kan ada. Oke, boleh aja. Bagaimana kalau misalnya 5,5? Ya udah lihat ininya. Lihat angka belakangnya lagi. Kalau misalkan 2, ya udah buletin ke bawah. Kalau misalkan ternyata 7, ya udah buletin ke atas. Paham ya? Jadi buletinnya jadi 6. Kalau ini 2, buletinnya ke bawah aja. Gitu. Ya, oke. Sudah buat interval, buat frekuensi. Nah, ini buat frekuensi ya, buat tabulasi data kayak gini. Ya. Buat kayak gini. Sudah. Kemudian buat batas kelas. Batas kelas bawahnya mana? Batas kelas atasnya mana? Gitu ya. Ini kayak gini tabelnya. Kemudian di sampingnya buat nilai tengah. Nih. Satu tabel aja lah, nggak usah dipisah-pisah. Jadi frekuensi, di sampingnya nilai tengah gitu ya. Kemudian di sampingnya nilai tepi. Nah, mantap. Udah, cukup sampai situ aja.
Oke. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Pak, izin boleh lihat yang tentukan interval kelas, Pak? Interval kelas. Ini saya akan share kok filenya. Hari ini juga. Mana? Ini. Sama yang minggu kemarin belum di-share apa? Oh, minggu kemarin belum ya? Oh, ya udah hari Belum. ini langsung saya share. Oke. Sudah ya? Pak, sama yang log itu Pak, maaf Pak. Log. Ini log. Udah. Bawahnya boleh gak Pak? Bawahnya ini. Ya, Nih. ya. Apalagi? Udah? Kalau udah ya, tolong bilang ya. Ini kalau udah saya mau lanjut ke probabilitas. Karena kalau yang ini grafik-grafik nanti tolong baca aja lah sendiri ya. Relatif kumulatif udah saya jelasin. Tinggal kita kalau misalkan datanya kayak gini pakai grafiknya yang mana nih? Nah ini tolong baca karena itu kan tidak ada hitung-hitungan. Jadi Bapak Ibu tinggal baca, pahami, dan praktikan aja. Sekarang saya mau lanjut dulu ke probabilitas. Cukup gak ada pertanyaan ya yang ini ya? Halo? Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Kalau ada pertanyaan ya nggak apa-apa. Belum ya? Oke. Kalau belum kita lanjut ke probabilitas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam probabilitas. Probabilitas itu adalah peluang munculnya sesuatu atau event. Jadi probabilitas itu kemungkinan muncul. Nah, probabilitas itu ada 3. Ada yang yang klasik. Klasik itu artinya kejadian tersebut sudah dapat ditentukan sebelum eksperimen dilakukan. Ada yang empirik. Kalau empirik itu artinya kemungkinan tersebut atau kejadian tersebut hanya dapat ditentukan, hanya dapat diprobabilitaskan gitu kan ya. Atau probabilitas itu hanya dapat ditentukan setelah eksperimennya berlangsung dulu. Kalau misalkan belum berlangsung, ya berarti nggak bisa kita tebak peluangnya gitu ya. Nah, terus yang 3 adalah subjektif. Subjektif itu artinya berdasarkan dugaan. Tapi dugaan tersebut bukan dugaan semata, tetapi ada pengalaman-pengalaman di situ. Contoh yang klasik. Contoh yang klasik itu misalkan masalah dadu nih. Misalkan pertanyaan saya, berapa kemungkinan munculnya angka 1 pada sebuah dadu? Kan kita tahu bahwa mata dadu kan ada 6. Berarti kalau misalkan munculnya angka 1, berarti 1/6 gitu. Nah, itu klasik. Kenapa disebut dengan klasik? Karena sebelum kejadian, bahkan kita sudah bisa memprediksi peluang munculnya angka 1 ketika 1 kali lemparan kan. Ya berarti peluangnya 1/6 gitu. Gitu ya. Sama kayak koin. Koin itu kan ada 2 mata, ada gambar, ada angka. Kalau misalkan saya tanya, berapa peluangnya munculnya gambar pada 1 lemparan koin, berarti 1 dibagi 2 kan, karena ada 2 mata koin, dan kalau misalkan kita ambil salah satu, misalkan ingin gambarnya atau angkanya, ya berarti peluangnya 1/2. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Paham ya? Paham Pak. Oke, sekarang yang empirik. Nah, sekarang yang empirik. Kalau probabilitas empirik, maka Bapak Ibu itu kan harus wajib yang namanya punya data dulu. Ada misalkan ini contohnya adalah kematian bayi setiap dilahirkan dan berat badan bayi, yaitu ada 2, ada berat bayi lahir rendah, ada yang tidak berat bayi lahir rendah atau bahasanya itu normal gitulah ya, atau normal. Bentar, kok jadi ke sini ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Nah, mana ini tadi? Kok hilang? Kok jadi kecil gini? Nah, misalkan berapa probabilitas, kalau pertanyaan saya misalkan gini,
Dilihat dari data ini, misalkan pertanyaannya gini, berapa probabilitas atau peluang bayi yang berat badannya lahirnya rendah dan dia meninggal? Oke, jadi cara baca tabelnya gini. Ini yang kematian bayi. Jadi ini kan kematian bayi setiap kelahiran nih. Oh, ternyata setiap kelahiran ya yang meninggal itu adalah ada totalnya ada 65 yang meninggal. Yang hidupnya totalnya ada 935 yang hidup. Sedangkan dari setiap kelahiran yang BBLR totalnya, misalkan ini data di sebuah daerah tertentu ya, adalah 200 dan yang tidak BBLR atau normal itu datanya adalah 800. Nah, bagaimana untuk mengetahui probabilitas bayi yang, misalkan saya ingin tanya, bagaimana Bu, berapa Bu datanya yang BBLR dan meninggal gitu kan? Nah, berapa persen? Caranya berarti Ibu lihat sini, ya. Berarti kita lihat di sini. Pertama kita lihat yang BBLR, ini BBLR, ya, meninggal, tuh dia meninggal. Kemudian per atau dibagi total BBLR. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencari berapa probabilitas bayi yang BBLR dan dia meninggal, berarti total BBLR yang meninggal itu berapa? 25 dibagi total total dari BBLR semuanya. Nah, nih, rumusnya ini ya. Jumlah kejadian yang muncul kan ini nih. Nah, dibagi total observasi berarti 200. Nah, sekarang Bapak Ibu hitung berapa 25 dibagi 200 coba di kalkulator. 25 dibagi 200. 25 dibagi 200. 0,125 Pak. 0,125 dikali 100. 0,125 Kali 100. 12,5. 12,5. Berarti jawabannya probabilitas bayi yang berat badan lahir rendah dan dia meninggal adalah persentasenya adalah 12, berapa tadi? 5 ya? 12,5%. 12,5. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang sama, bagaimana yang probabilitas bayi yang BBLR tapi dia hidup? Ya udah, berarti ini kan. Dia BBLR ya. Dia BBLR hidup, oh berarti 175 per total yang BBLR berapa? 200. Jadi 175 per 200. Gitu. Oke. Sekarang coba hitung 175 dibagi 200 berapa? 87,5% Pak hasilnya. Berapa? 87,5%. 87,5% dikali 100. Ya, itu udah dikali 100 Pak. Oh berarti 87,5% ya. Berarti 87,5% ditambah tadi berapa tadi? Berapa persen tadi? 13 ya? Berapa tadi? 12,5. 12,5. Nah, berarti totalnya 100%. 100%. Iya, jadi total orang yang BBLR itu sebetulnya 100%. 100% itu dari angka 200-nya ini. Gitu. Oke. Nah, samalah yang probabilitas bayi non BBLR ini berarti kan ini. Yang meninggal berarti 40. BBLR yang hidup berarti ini. Gitu kan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya kira ini mah gampang lah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya nggak ada gitu. Nggak ada Pak. Oke, kita lanjut. Nah, probabilitas subjektif. Probabilitas subjektif itu adalah kemungkinan untuk munculnya kejadian diperkirakan berdasarkan asumsi tertentu atau pengalaman subjektif. Contoh, ada orang mengatakan probabilitas untuk mulainya memperoleh keuntungan dalam 5 tahun mendatang, rumah sakit ini ya kurang lebih 80% lah. Nah, dia ngobrolnya berdasarkan asumsi dia. Nah, itu disebut dengan probabilitas subjektif. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum-hukum probabilitas. Ada namanya hukum komplement, ada namanya hukum penjumlahan atau mutual. Penjumlahan juga ada dua. Ada mutually eksklusif, ada non mutually eksklusif. Perkalian ada dua, ada independen, ada non independen. Terakhir ada permutasi dan kombinasi. Nah, ini adalah hukum-hukum probabilitas. Kita yang pertama. Ini rumus-rumusnya. Rumus pertama adalah komplement. Jadi rumus probabilitas komplement A atau P komplement A sama dengan P tidak terjadinya A sama dengan 1 dikurangi P A gitu ya. 1 sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung A. Nah, untuk penjumlahan mutually eksklusif itu artinya kejadian yang nggak mungkin sama-sama terjadi bersamaan. Nah, rumusnya adalah P, A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B.
Nah, ada juga yang non mutual eksklusif, artinya kejadian yang mungkin saja terjadi bersama-sama. Mungkin. Nah, sama P, A, atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B, ada tambahannya dikurangi P, A dalam kurung A ditambah B. Gitu. Ini rumusnya. Untuk perkalian, ada independen, ada non-independen. Independen itu artinya kejadiannya itu tidak saling berkaitan antara satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada P dalam kurung A dan B, berarti caranya adalah rumusnya adalah P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Kalau yang non-independen artinya saling berkaitan, maka rumusnya P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B dibagi A gitu ya. Sama dengan P dalam kurung B dikali P dalam kurung A dibagi B. Nah, konkret aja langsung ke soal. Nah, ini hukum komplement. Jadi kalau misalkan pertanyaan saya, misalkan saya ngasih data kayak gini ke soal. Saya tanya, berapa probabilitas komplement ya komplement dari BBLR. Jadi yang harus pertama dihitung adalah Bapak Ibu harus tahu dulu P BBLR-nya berapa. Jadi P itu probabilitas. Probabilitas BBLR sama dengan nih. BBLR itu kan 200 nih. Dia nggak lihat dia meninggal dia hidup, pokoknya yang BBLR aja kan. Kan pertanyaannya gitu. P BBLR, probabilitas BBLR kan 200 nih. Ya kan BBLR itu ada yang meninggal 25, ada yang hidup 175, ya kan? Jadi semua orang yang BBLR ada 200 gitu ya. Dibagi total 1000, bagi 1000 sama dengan 0,2. Maka P komplement BBLR-nya, adalah 1 dikurangi gitu ya. 1 dikurangi P BBLR berarti 1 dikurangi 0,2 berarti 0,8. Jadi jawaban P komplement BBLR itu adalah 0,8. Paham nggak, Bapak Ibu? Iya, Pak. Oke, sekarang saya tanya, berapa? Tolong jawab, tolong hitung berapa P komplement tidak BBLR. Tolong hitung. P komplement tidak BBLR. 0,2. 0,2. Gimana ngitungnya? 0,8 kan tidak BBLR kan, Pak? P komplement tidak BBLR. 0,8, Pak. 0,8. Gimana ngitungnya? 800 dibagi 1000, 0,8. 800 dibagi 1000 itu P tidak BBLR-nya aja. Oh, iya, Saya iya. tanya itu P komplement BBLR. Berarti 1 dikurang 0,8. P komplement tidak 0,2. BBLR. Berarti 1 dikurangi 0,8. 800 dibagi 1000 itu kan 0,8 jadi 0,2. Iya. Jadi nanti ketika jawab itu harus sama prosesnya, jangan angkat angka akhirnya doang ya. Ketika menjawab soal ya. Jadi harus sama prosesnya gitu. Oke. Kemudian pertanyaan saya, berapa P komplement meninggal? (0,935). 0,935. Gimana ngitungnya? 1 dikurangi. Jangan dulu 1. P meninggalnya dulu berapa? P meninggal 65/1000. Ya, hasilnya 0,035. Oke. Terus P komplement meninggalnya 1 dikurangi 0,035. Jadinya 0,935. Yes, mantap. Yang lain paham nggak? Enggak. Yang lain paham nggak? Paham ya, Bapak Ibu ya? Halo. Insya Allah. Mau satu lagi, Pak. Bingung, Pak. Satu lagi. Oh, ya udah. Satu lagi ya. Satu lagi.
Oke, satu lagi saya datanya akan rubah. Ya. Yang BBLR yang meninggal itu jadi 10. Ya, kemudian yang BBLR yang hidup itu jadi 30. Oke. Kemudian yang tidak BBLR itu 30 yang meninggal, yang hidupnya juga 30. Yuk. Totalnya masih sama ya, Pak? Pertanyaannya belum ya? Pertanyaannya. Pertanyaannya, P komplement BBLR. P komplement BBLR berapa? 0,6 Pak. Wah, cepet banget. Siapa ini? Joti Pak. Siapa nih? Hah? Joti. Oh, Joti. Oh ya, silakan. Gimana caranya itu dapat 0,6? BBLR totalnya itu 40 dibagi 100, jadinya 0,6. 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Yes, betul. 0,4 ya, saya kira udah paham lah. Saya kira gitu untuk hukum komplement gampang ya. Sekarang kita masuk ke dalam hukum penjumlahan. Misalkan ada data seperti ini. Ada data di mana ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kemudian dia juga ada golongan darah O, A, B, dan AB. Golongan darahnya biasa ya. Nah, ada namanya penjumlahan mutually eksklusif. Artinya kejadiannya itu tidak mungkin terjadi bersama-sama. Contohnya, bagaimana sih kejadian tidak mungkin terjadi bersama-sama? Pertanyaan saya, ada nggak sih golongan darah manusia itu yang golongan darahnya O dan B sekalian? Sekaligus ada di tubuh itu. Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan soal yang, misalkan saya buat soal, berapa Bu P golongan O atau B? Jangan pakai yang non mutually eksklusif karena itu nggak sesuai gitu. Artinya Bapak Ibu harus pakai rumus yang mutually eksklusif. Artinya rumus yang memang kejadian tersebut nggak mungkin terjadi bersama-sama. Nah, maka Bapak Ibu pakai rumus yang mutually eksklusif. Rumusnya adalah P probabilitas O, ini O nih ya, 0,42 ditambah probabilitas B 0,11 tuh, jadi 0,53. Nah, jadi jawabannya 0,53. Nah, tapi kalau misalkan yang non mutually eksklusif, contoh berapa probabilitas dia itu bisa minta tolong dimatikan dulu Bu Mimi Kusmiati. Ya, jadi misalkan pertanyaan saya adalah berapa probabilitas dia itu lahir laki-laki dan golongannya O. Nah, berarti kalau gitu berarti Bapak Ibu pakai rumus yang non mutual eksklusif. Kenapa? Karena kejadiannya mungkin saja bersamaan. Dia laki-laki dan dia juga golongannya O gitu ya. Maka rumusnya pakai yang non mutual eksklusif. Nah, rumusnya P probabilitas laki-laki berapa nih? Probabilitas laki-laki 0,5 ya. Ditambah probabilitas O itu berapa? 0,42. Dikurangin, ada kuranginnya nih. 0,21. P, LK, dan O. Laki-laki dan O itu mana? Laki-laki dan O tuh. 0,21. Nah, sama dengan 0,71. Gitu ya. Paham ya untuk yang probabilitas. Oke. Sekarang pertanyaan saya tolong kerjakan. Berapa probabilitas golongan B dan golongan B atau AB? B atau AB? Tinggal ditambahin doang itu mah. P gol O, gol B atau AB? 0,15. 0,15. Iya, 0,15. Ya, jadi dapatkannya itu berarti hasil penjumlahan dari ini PB kan 0,110 ditambah PAB 0,040. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang, berapa peluang atau probabilitas dia itu perempuan dan golongannya AB?
Berarti pakai rumus yang bawah, karena kan bisa terjadi kemungkinan bersama-sama. Dia itu perempuan dan golongannya AB. Nol koma lima. 0,5. Gimana ngitungnya? 0,5 ditambah 0,0. Enggak, berarti dari probabilitas dulu. Probabilitas perempuan 0,5 ditambah probabilitas golongan apa tadi? AB ya? AB. Atau B? AB. Ini 0,040 ditambah gitu kan? 0,040. Ya enggak? Hah? Iya. Betul kan? Hah? Dikurangi perempuan dan AB 0,020. 5,2 salah. Saya 0,04 Pak Iya. kalau saya. 0,52. 0,52 2. ya. Ya. Jadi 0,5 kan. Probabilitas perempuan kan gini kan. Tuh, 0,5. Ditambah probabilitas yang golongan AB-nya berapa? Tuh. Berarti 0,5 ditambah 0,04 dikurangi 0,0 probabilitas perempuan dan AB. Tuh, 0,02 gitu. Iya. Sip. 0,52. Oke, kita lanjut ke hukum perkalian. Kalau perkalian mah gampang lah. Perkalian juga ada dua sih. Ada yang independen, jadi kejadian yang tidak saling berkaitan antara satu sama lain. Misalkan laki-laki dan golongan O kan nggak ada kaitannya gitu ya, nggak ada kaitannya. Meskipun bisa terjadi bersama-sama. Kalau terjadi bersama-sama itu kan hukumnya hukum penjumlahan. Kalau perkalian artinya nggak ada hubungan. Kalau independen itu kan nggak ada hubungan, bebas gitu ya, laki-laki dan golongan O. Maka kalau kita kalikan ya P laki-laki 0,5 dengan P golongan O 0,42. Nah, jadi jawabannya adalah 0,21. Itu yang perkalian yang independen. Terus kemana? Kantin. Perkalian yang non independen atau kejadian yang saling berkaitan. Ini rumusnya gini. Ini sama aja sih. P meninggal dan BBLR. P meninggal dan BBLR kan 25 dibagi 200 ya. BBLR dan meninggal kan 25 dibagi 200. Dikali P BBLR-nya berapa? P BBLR-nya berarti 200 dibagi 1000. Jadi 25 per 1000. Cara ngitungnya gampang sih. Cara ngitungnya gini aja. Jadi kalau misalkan 25 per 200 gitu ya. Aduh susah pakai itu. Dikali kan 200 per 1000. Tinggal coret doang. Nih coret. Kan 200 sama. Jadi 25 per 1000. Gitu ya. Ini juga sama. BBLR meninggal juga sama. BBLR meninggal 25 per 65. P meninggal 65 per 1000 juga akan sama. Karena sama dengan. Kan tadi kan rumusnya gini. Rumusnya kan tadi sama dengan. Ya. Nih. Rumusnya kan tadi ini. Yang non-independen rumusnya adalah P probabilitas A dikali probabilitas B dibagi A sama dengan, artinya sama aja, mau dihitung kayak gitu, mau dihitung dari kiri, dihitung dari kanan, hasilnya akan sama. Segini-gini juga. Ya, tuh. Saya kira udah paham kalau untuk itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke permutasi. Ya, kita coba. Sebentar, ini paham nggak nih? Coba saya kasih contoh. Probabilitas
coba hitung perkalian ya. Perkalian yang non-independen aja lah. Kalau independen mah gampang tinggal ngaliin doang. Yang non-independen. Berapa probabilitas yang dia hidup dan tidak BBLR? Hidup, tidak BBLR. (760 per 1000). Hah? Berapa? 760 per 1000. Gimana ngitungnya? 760 dibagi 800 dikali 800 dibagi 1000. Tinggal dicoret jadi 760 per 1000. Yes. Mantep. Wah, ini udah mantep lah. Udah 100 lah ini UASnya mah gampang berarti. Kayak UAS itu model-model kayak gitulah, soal-soal kayak gitulah. Oke, sekarang masuk ke permutasi. Ya, permutasi itu adalah suatu kumpulan objek yang perhatikan urutan. Penting nih. Jadi kalau misalkan ABC disusun untuk dua huruf, berapa ada permutasinya? Berarti ada 6 susunan permutasi. Kalau ABC berarti A sama B, A sama C, B sama A, B sama C, C sama A, C sama B. Berarti 6 kan? Paham ya? A sama B, A sama C, B sama A, B sama C, C sama A, C sama B. Gitu kan? Jadi 6. Oke. Pertanyaan saya, berapa kalau misalkan berapa susunan? Kalau misalkan A, B, C, D. Coba hitung. A, B, C, D. Nah, disusun 2 huruf juga, Pak. Iya, disusun dengan 8. hurufnya juga berapa? Salah. Hitung 19. dulu. 8. Hitung dulu. Jangan tebak-tebak buah manggis. Berarti A, B, C, D itu kan A sama B, A sama C, A sama D gitu kan? Coba dulu. Berapa susunan? (12) Pak. 12. Apa aja susunannya sebutin? A sama B, A sama C, A sama D, B sama A, B sama C, B sama D, C sama A, C sama B, C sama D, D sama A, D sama B, D sama C. Berarti berapa? 12. Oh, 12 ya? 12 ya tadi ya? Oke, 12. Betul. Ya. Gitu caranya. Jadi kita harus susun dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan rumusnya, sekarang rumus. Bagaimana rumusnya? Permutasi rumusnya adalah N itu adalah N objek ya. N itu adalah banyaknya objek. Kemudian R objek di apa namanya? Jumlah susunan permutasi dari N objek jika setiap kalinya diambil R objek. Contoh, ini rumusnya lah ya. N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Ini rumus nih. Contoh, berapa banyak susunan password yang bisa dibuat dari angka 0, 1 sampai 9 jika satu password terdiri dari 4 digit? Berarti kan N-nya 10, R-nya 4 kan? Nah, N-nya 10, R-nya 4. Nih. Gitu ya. N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. N-nya 10. Jadi kalau misalkan kita hitung. Jadi 10 faktorial itu apa maksudnya? 10 faktorial itu gini. 10 faktorial itu gini. Sebentar dulu ya. Nah, 10 faktorial itu artinya 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu 10 faktorial. Ya. Jadi kalau misalkan ada 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. Itu faktorial maksudnya. Oke. Nah, jadi 10 faktorial itu berarti sama kayak 10 kali 9 kali sampai 1. Tadi apa? Dibagi berapa? Coba kita lihat sini. Dibagi 10 dikurangi 4. Berarti kan N dikurangi R. Kan N itu 10. Berarti 10 dikurangi 4 faktorial. Berarti langsung aja 6 faktorial.
Berarti 6. 6 faktorial itu apa? 6 kali gitu ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu kan? Benar ya? Nah, karena ini, jadi bisa gini kalau untuk menghitung faktorial ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kita coret. Set. Tapi yang ini juga coret. Oke, sekarang kan sisanya 10 kali 9 kali 8 kali 7. Sekarang saya mau hitung, tolong hitung. Berapa 10 kali 9 kali 8 kali 7? 5.040. 5.040. Sama. Gitu cara ngitungnya. Paham ya? Oke. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, saya kasih Bu, ini ada HP, pakai kode angka, nggak tahu sama sekali kodenya, nggak tahu sama sekali apa namanya itu, passwordnya saya nggak tahu, dan passwordnya itu ada 4 digit Bu. Angkanya 0, 1 sampai 9. Berapa kali peluang percobaan Ibu untuk tepat? Berarti Ibu setidak-tidaknya harus mencoba 5.040 kali memasukkan password. Entah di 1.000 berapa Ibu berhasil, tetapi Ibu setidak-tidaknya mentok di 5.040 kali Ibu harus masukin password yang HP-nya 0 sampai 9 dan digitnya ada 4. Paham ya? Gitu. Paham nggak maksudnya nih, permutasi? Saya masih bingung Pak, kenapa dapat N-nya 10? N saya 10 kan 0 1 9 kan gini. 0 sampai 9 kan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kan ada 10 kan? Jadi itu Iya nggak? disebut 10 faktorial jadinya Pak kalau kayak gitu ya. Iya, heeh. Oh, iya baik Pak. Kalau misalnya saya tanya, Ya, Pak. kalau misal apa? Ini kayak pelajaran matematika tentang peluang. Iya kan ini peluang. Iya, ya maaf Pak. Iya kan probabilitas itu kan Kalau peluang. bisa. Heeh. Ya, oke ya. Sip. Pertanyaan saya, berapa 9 permutasi 3? Hitung. 9 permutasi 3. 9P3. N-nya 9, R-nya 3. $504. 504. Gimana ngitungnya? 9 Tadi berapa? 10 P 3 ya? Berarti sama dengan 10 faktorial 9, Pak. dibagi. 9 Bapak tadi Pak. 9, Pak. Oh, tadi 9 ya? Iya. 9. Oh, 9. Berarti 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 3 kan? Iya. Faktorial. Sama dengan 9 faktorial Bagi 6. ya dibagi 6 faktorial. Nah, berarti kita pakai yang atas saja. 9 dibagi 6. Nah, berarti gini kan? Iya. Nah, 6 kali 5 kali 4 kita coret juga sama. Ya, ini juga sama coret. Berarti tinggal ngaliin 9 kali 8 kali 7 ya. Iya. Berapa sisa hasilnya? 504. 504. 504. Nah, gitu. Sip. Paham ya permutasi ya? Sekarang kita masuk yang terakhir kombinasi. Habis itu kita selesai. Kombinasi, rumusnya gini. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Dia urutannya mau kayak gimana juga agak peduli. Nah, itu kombinasi. Jadi kalau misalnya dari 3 buah buku ABC, misalkan saya bilang, Bu Novi, di perpustakaan itu ada 3 buah buku. Ada A, ada B. Jangan Bu Novi, ke kelas ini semua. Bapak Ibu semua, saya bilang di perpustakaan itu ada 3 buah buku statistik ya. Ibu hanya diperkenankan memilih 2 buku saja. Susunannya bebas. Ibu mau A sama B ke, B sama C, silahkan. Gitu ya. Nah, jadi menghitung berapa kemungkinan susunan kombinasi yang diambil Bapak Ibu semuanya dari 3 buku tersebut. Nah, itu rumusnya adalah
N, C itu kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial, tambahannya sekarang harus dikali R faktorial. Gitu. Jadi kalau misalkan, nanti Bapak Ibu tolong hitung sendiri nanti ya. Kalau misalkan nanti ada soal, dari 7 buku referensi biostatistik, mahasiswa diwajibkan untuk mahasiswa semuanya diwajibkan untuk membeli 3 buah buku aja. Misalkan Bapak Ibu di Gramedia itu ada 7 buah buku ya, statistik ya totalnya. Bapak Ibu hanya wajib beli 3 aja, bebas yang mana aja. Terserah Ibu mau yang mana aja bebas, tapi harus beda-beda ya 3 buah itu. Nah, pertanyaannya berapa banyak kombinasi buku yang bisa dipilih oleh mahasiswa? Nah, berarti N-nya 7 buku, R-nya 3. Kan saya bilang wajibnya beli 3 kan? Maka rumusnya adalah 7 kombinasi 3 sama dengan N faktorial 7 dibagi N dikurangi R faktorial 4, karena 7 dikurangi 3, dikali 3 faktorial 3. Ya, berarti 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali, nah hasilnya 35. Ya, itu ya. Nah, kenapa 35? Coba kita hitung ya. Takutnya bingung caranya. Ya, tadi kan 7 ya, 7 faktorial dibagi apa tadi? 4 faktorial ya. Ini ya. Dikali gitu kan? Dikali berapa tadi? 3 ya. 3 faktorial. Berarti kan gini kan. Kalau kita mau hitung ini kan gini kan. 7 faktorial kan gini. Dibagi 4 faktorial kan gini. Ya enggak? Ya, dikali 3 faktorial. Ya, ini coret aja nih. Ini boleh yang ini, sorry. Yang nyoretnya boleh yang 4, boleh yang 3, bebas. Kalau yang 4 berarti ini juga sampai 4, kalau yang 3 berarti ini juga sampai 3. Sekarang dihitung, berapa 7 kali 6 kali 5? Kali 5. 7 kali 6 kali 5 berapa? 110. Hah? 110? 210. 210. Dibagi 3 kali 2 kali 1, 6. Sama dengan? 35. 35. Sama ya? Tuh. Oke. Sekarang kita pakai yang dicoretnya yang 3. Dicoretnya yang 3. Kita coret yang 3. Ini bebas mau nyoret yang mana aja. Ini juga coretnya 3. Oke, hitung. Berapa 7 kali 6 kali 5 kali 4? 840 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 840. Dibagi Ya, itu yang enak. Ini dibagi berapa? 24. 35. Sama dengan 3. Sama ya. Jadi mau nyoret di mana aja sama. Jadi mau coret di mana saja itu sama. Oke, saya kira cukup ya. Paling UTS cukup sampai situ dulu ya. Jadi sampai kombinasi dulu aja. Nanti sisanya baru dilanjutkan pasca UTS. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya Zuhur. Saya kira cukup ya. Cukup, Pak. Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi itu materi kita.